Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan intinya kita lagi melanjutkan servis untuk Honda Beat ESP generasi pertama. Ini Honda Beat ESP ya, ESP generasi pertama yang starternya halus gitu kan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga ya. Untuk Honda Beat itu ada beberapa generasi. KPY generasi pertama, KZL generasi kedua, dan Beat kembung yang model kayak gini yang seperti body KZL cuman starternya halus, beda dengan mesinnya gitu. Beat ESP generasi pertama, Beat kembung yang starternya halus, ini Beat ESP generasi pertama. Oke teman-teman nih, ini bagian as shock breaker di bagian sealnya udah kita ganti karena sebelumnya ada beberapa masalah, ada 3 masalah di motor ini. As depan sealnya sudah diganti. Untuk di bagian RSCVT ini nunggu dari konfirmasi dari yang punya motor, ini udah dicuci nih ya. Untuk kerusakan di bagian RSCVT tinggal lihat aja di video sebelumnya ya, di video sebelumnya, karena kita bikin 2 video karena durasinya lumayan panjang. Nah sekarang untuk keluhan yang terakhir ini di bagian sini nih teman-teman, di bagian lampu cek engine kadang kedip ya, kadang kedip-kedip ngomongnya. Tapi setelah saya coba di video sebelumnya, saya test drive, di sini tidak timbul kedipan gitu, di bagian sini tidak timbul kedipan. Nah kalau misalkan kadang-kadang timbul kedipan dan kadang-kadang tidak, kalau untuk memperbaikinya kan susah kalau tidak timbul kedipan. Kalau misalkan timbul kedipan, bisa kita mendeteksi berapa kedipan. Terus kedipan misalkan 12 di bagian injektor gitu ya, dan misalkan 8, 7 bisa jadi di bagian EOT, di bagian TPS bermasalah. Kalau ini kan nggak ada kedipan nih, tuh nggak ada tanda-tanda adanya kerusakan di sistem injeksi gitu ya. Nah selanjutnya untuk menentukan bahwa di bagian sini kira-kira kedipannya berapa. Kalau misalkan kadang-kadang ada timbul kedipan di sini, udah yakin bahwa ada yang bermasalah di bagian sektor-sektor tertentu gitu ya, di bagian sini, di bagian motor ini, berarti tidak baik-baik saja gitu. Nah sekarang untuk menentukan, kita cari masalahnya, kita jumper di bagian sini nih untuk menentukannya gitu. Kita jumper di bagian soket DLC di bagian sini. Ini kabel hijau dan kabel coklat. Kalau berpatokan pada pin, di sini ada pinnya. Ini yang sebelah sini, yang di jumper. Nah sebelah ujung sebelah sini. Kira-kira berapa mil gitu, berapa kode mil kerusakan yang timbul gitu. Hijau dan coklat. Nah sekarang kita kontak, cek klik. Nah tuh 1, 2, 1, 2 panjang, 1 cepat. Nah ya, kalau misalkan yang normal saat di jumper di bagian sini di kontak klep, dia selalu melotot, tidak berkedip, selalu melotot selama kontak masih on gitu. Kalau yang normal berarti ini ada histori kerusakan dong gitu ya. Tapi cuma 1 histori kerusakannya. Tuh, kode 21, 2 panjang, 1 cepat. Kalau 1 kedipan panjang itu hitungnya 10, 1 kedipan cepat itu hitungnya 1. 2 kali panjang berarti 20, tambah 1 cepat berarti 21. Kode mil 21. Ya. Jadi cuma ada 1 histori kerusakan di kode 21. Kalau misalnya ada 2 histori kerusakan, misal injektornya bermasalah selain kode 21, dia akan timbul kode 12 ya. 1 kedipan panjang, 2 kedipan cepat. Berarti 2 masalahnya, 1 di bagian kode 21 dan yang kedua kode 12 gitu ya masalahnya. Tapi ini cuma ada 1 histori kerusakan, yaitu kode 21. Nah teman-teman, untuk mencari kode 21 ya, kira-kira penyakitnya di kode 21 itu di sektor di bagian mana ya. Karena untuk kedipan engine, cek engine di bagian sini, ini sekedar perisetan ya, untuk menentukan, mencari masalah, riset, mencari ya, kira-kira ada di sektor di bagian mana itu kerusakannya. Nah kalau misalkan ada kedipan seperti ini saat di jumper,
Ini di reset aja, dihapus histori kerusakan aja udah sembuh. Tidak akan ada kedipan. Tapi nanti akan timbul lagi kedipannya selang beberapa hari. Kenapa bisa demikian? Karena sudah tahu. Nah, kita ini dulu. Kode 21 ini ya. Ini kode 21 itu di bagian sensor oksigen O2. Yang dekat knalpot sensornya. Ini bermasalah. Entah di bagian sensornya kotor, bisa jadi kabelnya putus, bisa jadi kabelnya ngeground nempel ke bagian bodi, ya. Saya nggak tahu sebelum proses pengecekan ke bagian bawah, ke bagian sana. Di reset hilang histori kerusakannya, tapi nanti akan timbul lagi. Selang beberapa hari timbul lagi. Selang beberapa hari timbul lagi. Kalau tidak diperbaiki pusat masalahnya. Nah, kalau udah ada kedipan cek engine seperti ini berarti menandakan bahwa adanya kerusakan, keeroran di sektor di bagian sensor O2 gitu. Dari sensor O2 ada kerusakan, entah itu kabelnya putus atau sensornya yang kotor, atau ada yang konslet nempel ke bagian bodi sensor O2-nya, kabelnya. Nah, jika terjadi seperti itu, dia akan ada laporannya ke ECU, ke bagian ECM. Dari ECM dia bahwasannya ada indikasi kerusakan di bagian sensor O2. Nanti dari ECM diproses, menerima histori kerusakan, sinyal histori kerusakan dari sensor O2. Nanti dari ECM dia mengirimkan tanda-tanda ke bagian sini bahwa motor Anda tidak baik-baik saja. Di bagian sistem injeksi bermasalah, yaitu sensor O2, sensor oksigen. Karena di sini menunjukkan bahwa kode 21, 2 kedipan panjang, 1 kedipan cepat. Ya. Ini sensor O2 yang bermasalah. Kalau misalkan ada kedipan seperti ini, ya, apalagi saat dikendari timbul klip seperti ini, itu berarti kerusakannya udah serius, udah parah. Bisa jadi sensornya rusak, bisa jadi kabelnya putusnya parah gitu. Kalau misalkan nempel nyambung, cuman sesewaktu-waktu aja penyalanya kadang-kadang, berarti itu ringan gitu. Kalau di jumper kayak gini, ada laporan sinyal ke bagian ECU bahwa ada kerusakan di bagian sensor O2, ya. Itu saat di jumper pasti ini menyala. Walaupun saat tidak di jumper ini tidak ada masalah, cuman kadang-kadang dia muncul gitu, ya, minta diperbaiki gitu maksudnya, ya. Nah, untuk kode 22 ini, kode 21 ini di bagian O2 bermasalah. Nah, biasa efek yang dikeluarkan biasanya yaitu suhu mesin dingin, susah dinyalakan biasanya, ya. Pokoknya susah dinyalakan biasanya. Tapi yang paling menonjol kode 21 ini biasanya saat dikendarai suka meletup dari ujung knalpot dari sini, nembak tes. Tes, apalagi saat turun gas nembak tes. Nah, itu yang udah parah di bagian sensor O2 yang bermasalah, dia akan meletup efeknya dari knalpot. Nah, sekarang kita jangan dulu reset. Jangan dulu setel mode, kita jangan dulu reset TP, ya. Kita jangan dulu hapus histori kerusakan. Kita cari dulu kenapa ini ada indikator kode 21, laporan dari ECU bahwa ada kerusakan di bagian sensor O2. Sekarang kita cari masalahnya. Oke. Nah, teman-teman nih, ini sensor O2 letaknya di bagian sini. Ini kabelnya, kita kasih pencahayaan. Nah, ini kabelnya, ya, ini kabelnya. Bisa teman-teman buka, terus dicabut, dibersihkan, ya, dibersihkan sensornya. Kalau keras, buka dari lubang knalpot aja, dibersihin, dikorek-korek supaya bersih lah intinya, jangan ada kerak di bagian sensor O2. Nah, ini kan ribet nih untuk buka-buka di bagian sini, ya. Mudah-mudahan bukan di bagian sensor O2-nya. Jadi kita telusuri dari mulai sini papai ke sini. Ditelusuri kabelnya apakah ada yang putus sampai ke soket di bagian sini. Tuh soketnya. Ini nih. Nih, di zoom. Nah, itu soketnya. Yang gede. Ini. Sorry, pakai telunjuk. Ya.
Itu soketnya. Bisa ditarik-tarik dari sini. Kalau ada yang putus di dalam pasti dia akan putus ditarik kayak gini. Nah, gitu. Ini gerak-gerak aja. Nah, teman-teman nih tuh. Ini digerak-gerak kayak gini, putus langsung. Tuh. Nah, berarti ini juga udah bekas lilitan sambungan atau apa ini? Wah, ini juga mau putus nih. Tuh. Tuh. Udah mau putus. Ini putus udah. Tuh. Putus di bagian dalam. Nah, ya udah ketahuan nih masalahnya. Alhamdulillah bukan di bagian sensor O2-nya. Kalau di bagian sensor O2-nya, nyari sensornya susah juga. Terus untuk ngebersihinnya ribet juga. Kalau ini ringan di bagian area sini saja di bagian box filter. Sekarang buka box filter sekalian di bagian sini, kan ini belum, harusnya digantung di bagian sini nih, biar aman tidak ada gesekan. Sob. Sob. Kan sob eta. Sob. Oh, sob. Kita buka di bagian sini. Pakai kunci 10. Mana kunci 10? Nah. Iya sob, buka ya sob, ya sob. Filternya dilepas dulu biar leluasa. Sob. Tuh. Nah, ini O2-nya di sini nih, teman-teman nih, tuh. Yuk. Nah, ini ternyata putus di bagian sini tuh. Ada letak. Nah, nah, jari telunjuk nih. Ini nah, nyambungnya ke sini nih, tuh. Nah. Isolasinya udah lemes. Sekalian kita rapikan, takut ada yang rapuh lagi. Kita buka yang ke CKP. Kalau kabel ini ada yang putus nih, biasanya ini kode 52. Kalau yang ke CKP kode 52 biasanya. Oh, ternyata cuma satu doang bekas putus ini juga.
yang ke CKP, ternyata CKP juga pernah putus. Tapi ini masih kenceng. Masih kenceng yang CKP, cuman yang O2 doang nih ini bunting. Kulitnya dibuka, bos. Nah, ini yang ke O2. Yang ke O2 sensor, kabelnya warna hitam strip apa ini? Strip coklat. Coklat itu. Hitam strip coklat. Oh, ya. Hitam strip coklat. Bisa berubah jadi hitam. Entuy. Hitam strip coklat. Ini juga mau putus, sekalian kita ambil dari sini aja nih nyambungnya. Lagi motong kabel teman apa? Oh, ayo. Tapi jadi itu. Hah? Jadi itu. Gimana tadi tuh? Nyambung nggak? Dia tadi. Oh, gitunya. Siap. Bagus ya coba. Siap, kameramen. Menurut baik anak kameramen mah. Yo, karak. Kekalangan ya. Ini buka. Ini nyambungnya di kepang ya, biar lebih kuat. Di kepang kayak gini. Kalau bisa di sordel. Di kepang juga lumayan kuat lah, udah kepang aja. Kayak gini, pasang. Nah, di kota-kota kan udah berlaku kalau nggak salah uji emisi kendaraan. Ini kalau di bagian sensor ininya putus, dijamin nggak akan lulus uji emisi. Nah, beres bos. Kenceng, CKP kenceng bos. Nah sekarang nanti ini pasang box filter, terus digantung, diikat pakai tali variasi, tali ripet set, supaya tidak menyentuh ke bagian sini nih. Ini yang membuat kabel di bagian sini suka kode 52, kode 21 ini dari sini. Ini taruh ngegeser ke bawah, kena geseran lama kelamaan ini akan terkelupas kabelnya. Tuh bekas gesekannya juga di sini satu, sob dah dulu sob. Di sini satu, sini satu tuh bekas gesekan ke bagian crankcase. Nah, nanti digantung supaya tidak menyentuh ke bagian bodi mesin gitu. Nah setelah kayak gini baru ke sob. Baru kita reset ya bos, kita reset ini. Kabel aja bos. Nah ini kan di jumper nih, tuh di jumper seperti pertama tadi di jumper kabel hijau dan kabel coklat. Nah sekarang ke sini, jeklek di kontak. Nanti hitung 1, 2, 3, 4, 5, perkiraan cabut 1, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, masukin lagi. Udah, nanti ini akan berkedip secara kontinu. Kalau reset hapus history berhasil gitu ya. Sekarang kita praktekkan kontak off, kontak ceklek 1, 2, 3, 4, 5, cabut 1, 2, 3, 4, 5, pasang. Nah ini akan berkedip secara kontinu. Nah, klip 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 tuh. Itu menandakan hapus histori kerusakan berhasil. Ya.
Reset ECM berhasil. Kita matikan, klik. Kontak, klik. Yang normal kayak gini selalu melotot saat songket DLC di jumper. Ada ya? Nah, berhasil ya. Hapus histori kerusakan atau reset ECM berhasil. ECM tidak menyimpan histori kerusakan. Nah, matikan. Klik. Sekarang kita reset TP. Reset TP dari sensor EOT yang di sini teman-teman nih. EOT, engine oil temperature. Kalau di motor yang menggunakan air radiator, terutama motor Honda, sensor ECT, engine coolant temperature, letaknya di belah sana, di head atau di bagian boring yang sebelah sana, dekat radiator depannya gitu. Nah, untuk reset TP ini di chamber aja kayak gini. Loh. Pasang aja gini. Mau tengah hidangan. Kamerana panas atau kamerana? Kudu ganti pakai iPhone. Nah, ya, ini pastikan terkoneksi. Untuk reset TP, ada sob. Saat dikontak, klik, hitung 1, 2, 3, 4, 5 cabut. Klik, udah beres. Nanti ciri-ciri berhasilnya dia akan berkedip secara kontinu seperti tadi. Klip, 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 klip. Nah, kontak mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cabut. Klik. Oke. Nah, lihat. Ini akan berkedip secara kontinu. Ini menandakan reset TP berhasil. Matikan. Klik. Ini pasang. Pasang sensor di bagian sini. Jika sudah terpasang, ini dikontak, ini pasti melotot. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada histori kerusakan. Sekarang setel mode 1 aja, jangan mode 2, mode 3, mode 4, jangan. Mode 1 aja, cara setel mode, reset mode. Ini songket DLC masih menancap, hadir. Ini gas putar sampai mentok, ya. Ini kontak, klek. Setelah ini berkedip, klik, lepas gas. Udah akan mode 1. Nanti dia tanda berhasilnya ini akan berkedip 1 kali, klik, jeda panjang, klik. Nah, itu tandanya mode 1. Kita mulai. Gaspol, kontak. Lepas gas. Nah, setelah berkedip lepas gas. Ini akan klik. Nah, jeda panjang, klik 1 kali, jeda panjang, klik 1 kali. Ini menandakan bahwa setel mode 1 berhasil. Oke, sudah kita matikan. Ini cabut, jelek. Oke, kontak. Hilang. Sekarang kita nyalakan. Ini dijamin tidak akan meletup lagi di bagian knalpot dan akan mudah untuk dinyalakan gitu ya. Nah. Tadi berhasil. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini nanti kita rapikan, ini kita digantung ya. Mungkin demikian video yang bisa saya share hari ini untuk mengatasi atau menangani kode 21 pada motor Honda injeksi, terutama Matic ya. Cara penanganannya seperti tadi. Jangan dulu di reset sebelum ketemu masalahnya, pusat masalahnya, karena percuma. Mau Anda riset beberapa kali, kalau pusat permasalahannya tidak ketemu, percuma. Nanti sehari 2 hari, selang sehari 2 hari akan timbul lagi kodenya ya, percuma. Sehari sembuh, saat di reset sembuh, nanti selang beberapa waktu saat dipakai, knalpotnya akan meletup lagi, tup, nembak. Oke ya, silakan share videonya supaya ternyata lebih luas lagi. Videonya like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia ganti sealnya. Ah. Lo harus